Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Ustazah harap kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kalian bersama Ustazah Maria akan belajar pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kalian dapat kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan Allah kemudahan dalam menuntut ilmu, dan juga kalian dapat memahami dengan baik materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Anak-anakku, di kelas sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari materi perkalian dan juga pembagian. Untuk kalian yang masih ingat, bisa terus berlatih perkalian dan pembagian. Untuk yang lupa silakan dihafalkan lagi. Karena apa? Hari ini Ustazah bersama kalian akan belajar tentang faktor suatu bilangan. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi perkalian dan pembagian. Kompetensi dasar yang akan Ustazah bahas hari ini adalah kompetensi dasar atau KD 3.2, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak, hari ini Ustazah akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian faktor suatu bilangan. Yang kedua, menentukan faktor suatu bilangan. Yang ketiga, sifat-sifat faktor. Yang keempat, faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Hari ini, Ustazah akan bahas dulu pengertian faktor suatu bilangan. Sebelum Ustazah menjelaskan faktor suatu bilangan, terlebih dahulu Ustazah berikan masalah sebagai berikut. Aisyah memiliki 4 buah balon. Balon-balon itu akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Berapa banyak teman Aisyah yang mungkin menerima balon itu? Mari kita selesaikan masalah balon yang dimiliki Aisyah tadi. Jika Aisyah membagikan 4 balon kepada 4 temannya, maka masing-masing anak akan mendapatkan 1 balon. Jika Aisyah membagikan 4 balon kepada 3 temannya, masing-masing anak mendapatkan 1 balon. Akan tetapi ada 1 balon yang tersisa. Jika Aisyah membagikan 4 balon kepada 2 temannya, maka masing-masing anak akan mendapatkan 2 balon. Jika Aisyah membagikan 4 balon kepada temannya, maka ada 1 anak yang mendapatkan 4 balon. Berdasarkan penjelasan dari masalah tadi, dapat Ustazah simpulkan, jika Aisyah membagikan 4 balon kepada 3 orang temannya, maka balon akan bersisa 1. Jadi, bilangan 4 jika dibagi 3 akan tersisa 1. Maka 3 bukan faktor dari bilangan 4. Berikutnya, jika Aisyah membagikan 4 balon kepada 4, 2, dan 1 orang temannya, maka balon tidak akan bersisa. Jadi, bilangan 4 habis dibagi 4, 2, dan 1. Sehingga
Sehingga bilangan 1, 2, dan 4 adalah faktor dari bilangan 4. Dapat disimpulkan, pengertian faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut tanpa sisa. Seperti bilangan 4 tadi, bilangan 4, 2, dan 1 dapat membagi habis bilangan 4, sehingga bilangan 1, 2, dan 4 merupakan faktor dari 4. Oke anak-anakku, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan. Sebelumnya, silakan lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan faktor dari bilangan 16. Carilah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 16 tanpa sisa. Penyelesaiannya 16 dibagi 1 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 16 dibagi 16 sama dengan 1. Dapat kita simpulkan, faktor dari 16 adalah bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis bilangan 16. Atau dapat kita tuliskan bentuk perkalian yang menghasilkan 16. Bilangan-bilangan yang menghasilkan 16 antara lain 1 dikali 16 hasilnya 16. 2 dikali 8 hasilnya 16. 4 dikali 4 hasilnya 16. Sehingga bilangan-bilangan perkalian ini yang merupakan faktor dari bilangan 16, yaitu bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Contoh yang kedua. Tentukan faktor dari bilangan 24. Carilah terlebih dahulu bilangan yang dapat membagi habis bilangan 24. 24 dibagi 1 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 12 sama dengan 2. 24 dibagi 24 sama dengan 1. Sehingga faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 24. Bisa juga kita mencari melalui bentuk perkalian. Carilah bilangan-bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 24. 1 dikali 24 sama dengan 24. 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 8 sama dengan 24. 4 dikali 6 sama dengan 24. Sehingga bentuk-bentuk perkalian inilah yang merupakan faktor dari bilangan 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Semoga dengan dua contoh soal ini kalian dapat memahami dan dapat menentukan faktor dari sebuah bilangan. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang sifat-sifat faktor. Coba kalian perhatikan pembagian berikut ini. Jika 6 dibagi 1 sama dengan 6, 25 dibagi 1 sama dengan 25, 200 dibagi 1 sama dengan 200. Sifat yang pertama, bilangan 1 adalah faktor dari semua bilangan.
Demikian juga, coba perhatikan pembagian di bawah ini. 9 dibagi 9 sama dengan 1. 16 dibagi 16 sama dengan 1. 125 dibagi 125 sama dengan 1. Sifat yang kedua, setiap bilangan bukan 0 adalah faktor dari bilangan itu sendiri. Sekarang coba kita perhatikan faktor dari 16. Berdasarkan contoh soal yang tadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sifat yang ketiga, setiap faktor dari bilangan bukan 0 adalah kurang dari atau sama dengan bilangan itu sendiri. Coba perhatikan faktor dari 16. Ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Semua bilangan itu bernilai kurang dari atau sama dengan bilangan 16. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk lebih memahami ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, carilah faktor persekutuan dari 8 dan 12. Kita cari dulu bentuk perkalian dari bilangan yang menghasilkan 8. 8 perkalian dari 1 dan 8. 2 dikali 4 juga menghasilkan 8. Sehingga bisa kita tulis faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian kita cari bentuk perkalian dari 12 agar dapat menentukan faktor dari 12. 12 adalah perkalian dari bilangan 1 dengan 12. 2 dikali 6 juga menghasilkan 12. Kemudian 3 dikali 4 juga hasilnya 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah, yang dimaksud persekutuan adalah faktor yang sama. Coba kita perhatikan, faktor dari 8 dimiliki juga dengan faktor dari 12, yaitu bilangan 1 kaca lingkari, 2, 4, sudah. 1 dimiliki 8, 2 dimiliki 8, 4 dimiliki 8. Dimiliki juga oleh bilangan 12. Sehingga faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Contoh yang kedua, carilah faktor persekutuan dari 15 dan 20. Untuk menentukan faktor dari 15 dan juga faktor dari 20, kita buat dulu bentuk perkalian yang menghasilkan 15 dan juga menghasilkan 20. Terlebih dahulu kita cari faktor dari 15. 15 adalah bentuk perkalian 1 dengan bilangan 15. Kemudian bilangan 3 dikalikan 5 juga menghasilkan 15. Sehingga faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian untuk mencari faktor dari 20,
kita lihat bentuk perkalian bilangan-bilangan yang menghasilkan 20, yaitu bilangan 1 dikali 20 hasilnya 20. Kemudian 2 dikali 10 juga 20. 4 dikali 5 juga menghasilkan 20. Sehingga faktor dari 20 adalah bilangan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Bisa kita tulis di sini. Nah, untuk mencari faktor persekutuan atau faktor yang sama, kita cari bilangan yang sama yang merupakan faktor dari 15 juga faktor dari 20. Kita lingkari. 1, 2 tidak ada, 4, kemudian 5. Setelahnya tidak ada lagi yang sama. Sehingga faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang faktor suatu bilangan, menentukan faktor suatu bilangan dan juga faktor persekutuan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Jika kalian ingin lebih memahami apa yang saya sampaikan hari ini, silakan kalian sering-sering berlatih soal. Coba lihat di buku paket, ada banyak macam latihan soal. Oke anak-anakku, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.